memang Malang adalah menjadi salah satu kota yang memang pioneer lah ibaratnya katanya ya. Lalu dengan mengulang kesuksesan sebelumnya, fintech bersama UMKM kita sudah lakukan kemarin bulan lalu di Bali, lalu memang sekarang di Malang yang kita mempunyai acara sosialisasi namanya Fintech Lending Days gitu. Jadi kita mendukung ada bulan inklusi keuangan yang sedang dilakukan oleh teman-teman yang lainnya. Jadi yang kedua adalah kenapa juga Malang gitu? Kita juga melihat kalau di Malang kan pada saat ini mungkin teman-teman media juga sudah tahu ya bahwa isu pinjaman online itu juga memaraknya luar biasa gitu. Banyak juga yang terkait. Nah, kita di AFPI ini datang untuk memberikan edukasi. Gimana sih cara pinjam yang benar? Aman atau tidak sih? Atau kemana saja? Jadi sebelum hari ini kita sudah melakukan visit ke UMKM ini. Gitu. Teman-teman kemarin udah pergi seharian visit beberapa UMKM, kita lihat masukan gitu. Apakah benar memang kita sudah masuk ke market yang tepat? Gitu. Jadi banyak sekali kalau saya dengar dari teman-teman sekalian, oh ada yang dari ibu-ibu gitu. Jadi kebanyakan memang ibu-ibu yang banyak berbicara ya mengenai ini, karena mereka ya ibu-ibu kan lebih concern ya kalau melihatin hal-hal seperti ini gitu. Jadi ketiga adalah Malang itu pertumbuhan UMKM-nya pesat banget. Jadi kalau misalnya kita mau keliling semua UMKM, kayaknya kalau cuma 1-2 hari itu nggak masuk. Jadi harusnya lebih beberapa hari. Nah, jadi sebenarnya tujuan kami di sini adalah untuk edukasi dan literasi, karena kami terus-menerus di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ini atau AFPI terus-menerus melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat, karena mindset di masyarakat bahwa pinjaman online itu lebih banyak yang mengerikan. Itu yang kami mau melakukan edukasi. Kemarin kita juga pergi mengunjungi visit ke Pelanusa, di mana ibu-ibu kami tanyakan, kita langsung ke lapangan bahwa apa pendapat mereka tentang pinjaman online atau fintech. Yang ada di mindset mereka adalah ketakutan karena banyaknya berita-berita dari illegal fintech yang tentunya tidak beradab dan sebagainya. Nah, kami AFPI ini terdiri dari saat ini ada 104 penyelenggara fintech online yang tentunya berizin ataupun terdaftar di OJK ya. Dari 104 ini itu ada 44 fintech yang produktif. Jadi fintech ini bukan hanya memberikan pinjaman seperti yang sekarang yang lagi populer, yaitu cash loan atau pinjaman multiguna, tetapi kami juga mempunyai klaster-klaster ataupun fintech platform yang juga ada 44 fintech yang khusus ke produktif. Apa maksud di produktif itu? Yaitu membiayai usaha seperti UMKM dan sebagainya. Dan kita juga punya fintech syariah, ada 7. Nah, yang lainnya adalah 53 fintech itu multiguna. Mengajak para pelaku UMKM untuk berdiskusi, untuk bekerja sama, untuk kolaborasi dan sebagainya. Itu yang kita tujuan datang ke Malang ini. Dan kita terus menerus ya, kita juga ada AFPI Goes to Campus yang terus menerus melakukan edukasi ke kampus-kampus seluruh Indonesia. Dan kita juga kemarin ke UMKM di Bali, dan kami akan terus menerus melakukan edukasi mendatangi setiap kota-kota. Kita juga udah pernah melakukan edukasi juga di Tasik, di Bandung, juga di Sumatera juga banyak ya, di Palembang, di Jambi dan sebagainya ya. Kita juga terus melakukan edukasi ini.
itu pengguna transaksi di anggota seluruh fintech kami, member ya, yang dibawa terutama yang dibawa pengawasan OJK. Nah ini, nah di dalam juga melakukan penagihan kita juga diatur, ya, diatur dan diawasi tentunya, ya, tidak boleh melakukan yang kasar, tidak beretika, mengintimidasi, terus mempermalukan, itu dilarang. Ada yang melakukan di luar SOP, yaitu seperti mengancam, mengintimidasi dan menjembar, mempermalukan, itu boleh, silahkan bisa dilapor ke satu, bisa ke AFI, ya, kita juga ada namanya layanan namanya jendela. Yang kedua bisa ke OJK. Yang paling gampang adalah telepon 157 OJK. Dia, saya lupa, dia ada WhatsApp-nya 081 157 157 157 kalau nggak salah, nanti akan diinfo sama bagian humas. Nah itu bisa WhatsApp juga di situ, melapor ya. Dan itu tentunya kalau ada demikian, pasti kita dari asosiasi kita punya namanya komite etik. Terima kasih juga teman-teman media udah berkenan hadir. Ya, untuk sekarang memperkenalkan, saya Tony dari UKU. Nah, UKU itu seperti yang sudah saya sampaikan di awal, merupakan salah satu platform fintech P2P yang sudah terdaftar dan berizin di OJK. Nah, latar belakang adanya UKU ini sebenarnya adalah didorong oleh adanya keresahan dari kita melihat bahwa ternyata banyak masyarakat Indonesia, khususnya menengah ke bawah, itu masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit ke perbankan. Nah, makanya UKU sebagai salah satu platform itu hadir untuk menjembatani atau memberikan solusi. Nah, seperti tagline yang kita punya, UKU Solusi Keuanganku. Nah, jadi kita memberikan solusi secara tepat sesuai aturan yang ada. Nah, dan dengan harapan masyarakat tersebut yang mengalami kesulitan mendapatkan kredit ke perbankan bisa terbantu. Nah, kalau mengenai produk dari UKU sendiri, sekarang di UKU, teman-teman media dan Bu Hedi, Pak Anji, di UKU itu sekarang ada dua jenis produk. Yang pertama itu merupakan produk pinjaman yang reguler, pinjam berapa hari dan jatuh temponya langsung dibayar. Terus yang kedua itu ada cicilan, produk cicilan. Nah, dengan tenor yang beraneka ragam, bisa berapa kali cicilan, kita bisa pilih 2, 4, 6 dan seterusnya. Nah, kenapa ada produk cicilan ini? Nah, produk cicilan ini kita launching karena berdasarkan survei, kebetulan karena Malang, Jawa Timur, khususnya Malang, UKU sangat familiar di daerah-daerah ini. Kita sudah melakukan survei sebenarnya ke warung-warung, warung kecil. Kita random sampling. Ternyata perputaran uang atau perputaran transaksi di warung-warung tersebut itu cukup cepat. Jadi begini, contoh sederhananya, ada satu warung, dia ngambil barang dari agen. Hari ini ambil, sore mesti sudah setor lagi. Jadi putar uangnya itu mesti cepat. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya barangnya belum terjual semua, terus gimana tuh? Nah, jadi dia membutuhkan uang lebih untuk nyetok lagi. Varian barang lain supaya bisa menutup yang belum terjual ini, karena transaksinya kan cepat. Nah, makanya kita luncurkan produk cicilan ini untuk mengakomodasi UMKM, khususnya warung-warung kecil tersebut. Nah, dengan jumlah maksimum limit bisa 5 juta rupiah. Nah, berdasarkan hasil survei itu, setiap hari satu warung kecil itu membutuhkan sekitar 2-3 sebenarnya, 2-3 juta untuk putaran uang. Nah, dan kita menyediakan limit 5 juta. Nah, jadi untuk warung-warung tersebut
kalau mengalami kesulitan untuk perputaran uang bisa ke UKU, kita talangin, kita cairkan dengan aturan-aturan yang ada, maksudnya memberikan misalnya bukti berupa foto warungnya. Nah, pokoknya itu ada parameter-parameter yang kita minta sebagai bahan dasar analisis kita juga. Member kami yang lakukan pasti ditindak, Pak. Bukan AFI yang tindak, bukan cuma AFI yang tindak, tapi yang menindak itu OJK. Karena itu aturan OJK ya, hanya kamera, mikrofon, dan location aja yang boleh. Itu satu. Nah, saya mau juga sampaikan gambaran garis besar peta daripada UMKM di negeri kita ini. Ya, yang pertama adalah ada 186 juta individu orang yang produktif di negara kita. Jadi ada potensial ya, kalau kita tadi ditanyakan peluangnya kan Pak. Jadi peluangnya itu adalah 186 juta. Nah, yang unbanked itu maksudnya masyarakat yang tidak punya akses ke bank ataupun masyarakat yang belum bisa memenuhi persyaratan mengambil kredit di bank ataupun IKJ. IKJ itu industri keuangan IJK ya, industri jasa keuangan. Jasa keuangannya, sorry. Itu ada 46 juta. Ada 46 juta masyarakat UMKM ya. Kita ngomong UMKM ya, bukan masyarakat di luar UMKM, tapi UMKM ada 46 juta, 6 itu yang belum bisa dilayani oleh bank. Contohnya persyaratan dokumen, jaminan, terus startup company, kebutuhan pembiayaan di tahun ini masih 2018 tapi kayaknya nggak bergerak jauh. Kebutuhan itu ada 2.650 triliun kebutuhan pembiayaan di negeri kita. 2.650 triliun ya. Nah, yang sudah bisa di cover sama industri keuangan yang lain adalah 1.000 triliun lebih. Jadi masih ada 1.650 triliun yang belum bisa di cover sama bank, BPR, multifinance dan sebagainya. Ya. Nah, ini menjadi peluang kami di fintech untuk masuk nih. Untuk mengcover ada 1.650 triliun kebutuhan masyarakat yang unbanked ya, yang belum bisa di cover sama bank dan BPR dan sebagainya. Untuk yang tadi disampaikan Pak Incik, UKU hari ini hadir ke Malang, juga punya agenda khusus bersama dengan OJK dan AFBI. Nah, nanti kita akan ada tanda tangan MOU dengan salah satu BPR yang cukup terkenal dan dituakan di sini, BPR Gunung Ringgit. Nah, jadi kita akan melakukan kerjasama dengan BPR tersebut dengan initial approach berupa MOU dengan harapan kedepannya ini bisa memotong proses yang tadi saya ceritakan, pemetaan dan research, karena BPR ini mempunyai database atau kerjasama atau nasabah UMKM yang cukup banyak. Nah, jadi kita bisa melakukan kolaborasi ya, lagi zamannya kolaborasi sekarang ini.